Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up-to-date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran.
Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Kami berharap semua dalam keadaan yang baik. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita satukan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini. Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Tuhan izinkan setiap kami boleh melihat kasih setia Tuhan, anugerah pemeliharaan Tuhan, keajaiban dan kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang tiada pernah berkesudahan. Kami sungguh mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, ketika kami memilih untuk beribadah, memilih untuk diam di kaki Tuhan, duduk diam dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus lawat setiap kami, dalam kami menyembah, memuji Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan lawat setiap kami, sembuhkan kami yang sakit, pulihkan keadaan kami. Tuhan
boleh mengurapi setiap kami ya Allah Bapa. Karena kami percaya tiada pernah ada batas kuasa Tuhan dikerjakan dalam setiap kami orang-orang percaya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar. Haleluya. Kami naikkan sorak-sorai pujian kami hanya bagi-Mu ya Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badan menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama saudaraku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badan menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sebab Engkau Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Kami kan terus memuji menyembah Engkau ya Tuhan Allah yang benar. Engkau lah penyelamat kami ya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Engkau yang melawat setiap kami ya Tuhan. Walau badan menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. 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 Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami ya Tuhan, kami mengakui hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan, Tuhan Allah yang benar, Tuhan Allah satu-satunya penyelamat kami. Hanya Engkau Tuhan, Juru Selamat kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus,
jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami saat ini Tuhan berdiri di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan yang melawat setiap kami ya Tuhan. Hadirat-Mu menyembuhkan kami, hadirat-Mu menjamah setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, naikkan syukur-Mu yang terbaik buat Tuhan. Bawa korban syukur-Mu di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sebab Dia yang layak terima segala pujian, sebab Dia yang layak terima segala hormat. Oh Yesus Tuhan, Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah penebus kami. Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak terima segala pujian, Engkau layak terima penyembahan setiap umat-Mu. Ya dalam asyanda dalam moria kena dalam asyanda dalam moria dalam asyande. Horia dalam watakara dalam bayada dalam asyanda dalam bayada dalam. Apapun keadaanmu saat ini Bapak Ibu Saudara, sembahlah Tuhan dengan segenap hatimu, sembahlah Tuhan dengan segenap jiwamu, sembahlah Tuhan dengan segenap akal budimu. Sebab engkau mengakui hanya Yesus Tuhan yang benar, hanya Yesus yang sanggup menolongmu, hanya Yesus yang sanggup memulihkan keadaanmu. Ya dalam asyanda dalam bayada dalam asyanda dalam oreke dalam batakara dalam. Ini pujian penyembahan kami bagimu ya Yesus Tuhan. Syandarala bayarala watakarala basyandarala bayarala. Yes Lord Jesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian.
Kami buka hati kami Tuhan. Kami rindu Engkau memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami ya Tuhan. Kami izinkan Roh Allah berbicara kepada setiap kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat
mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Thank you Lord. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu
berbicaralah atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Sebab firman-Mu Tuhan yang meneguhkan setiap kami, firman-Mu yang menyembuhkan kami, firman-Mu yang memulihkan keadaan kami, firman-Mu yang membangkitkan kami, firman-Mu Tuhan yang memberikan kami hidup dalam kekekalan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi kepada Kepala dan Pengerja dan Jemaat GBI Petualangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Dan Tuhan berikan bagi kami semua untuk boleh beribadah pada hari yang indah ini. Terima kasih Bapak. Berbicaralah bagi kami jemaat yang ada di sini untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi dalam nama Tuhan Yesus. Sudah berdoa dan selalu menjadi syukur. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar taat dan setia pada Tuhan. Ya, kita akan baca dari 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14 supaya kita mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup ini. Demikian firman Tuhan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengatakan harus setia dan taat. Ya, Tuhan gak minta banyak dari Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, Tuhan minta setia. Kita belajar setia, menjadi taat. Ya, tidak gampang Bapak Ibu Saudara ya yang dikasihi Tuhan. Apalagi belajar taat pada Tuhan Yesus. Ya, kita tahu bahwa Tuhan sudah lebih dulu taat buat saudara dan saya. Ya, sehingga dia ada di atas kayu salib. Itu ketaatan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita dengar baik-baik, hal inilah yang dialami oleh Saul. Ya, Bapak Ibu, Saul dengar baik adalah raja yang dipilih Tuhan. Ya, yang dipilih Tuhan, namun Saul gagal dalam perjalanannya sebagai seorang raja. Ya, Saul adalah raja dan begitu, dan Saul gagal dan tidak setia ya pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dengar ya. Saul lupa bahwa ketaatan pada Tuhan bersifat mutlak. Jadi untuk kita semua, bukan hanya untuk Saul ya, sebagai anak-anak Tuhan, ini pesan buat kita. Saul belajar kurang ya, bahwa ketaatan pada Tuhan itu bersifat mutlak. Jadi harus taat ya. Tuhan nggak minta banyak dari Bapak Ibu Saudara. Tuhan hanya minta setia dan taat. Kalau saudara dan saya banyak minta berkat, minta macam-macam ya. Dengar baik saudara, sebagai raja baru memerintah 2 tahun, Saul agak angkuh atau sombong saudara ya. Jadi hal-hal seperti ini tidak perlu kita lakukan. Jadi seorang hamba harus setia saja buat Tuhan ya. Ya, Saul sombong karena sifat inilah yang tidak berkenan di hati Tuhan. Saul tidak merasa mendengar nasihat Tuhan. Ya, Bapak Ibu,
kita harus dengar banyak dan baca firman Tuhan, karena di firman inilah banyak nasihat Tuhan untuk kita, anak-anaknya. Ya, mari saudara, kita haruslah banyak belajar sabar dan setia, menunggu perintah Tuhan. Ya, saudara dan saya sebagai anak-anaknya harus perintah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan tidak lagi berkenan atas Saul, ya, karena gagal. Saul gagal dalam mengikuti Tuhan. Jadi Tuhan tidak berkenan atas dia. Dan kita mari lihat, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus tidak minta banyak. Ya, Tuhan tidak minta banyak dari saudara dan saya. Tuhan hanya minta setialah dan taatlah. Ya. Karena kesetiaan kita tahu sudah diberikan Tuhan buat saudara dan saya. Dia setia dan setianya sampai akhir di atas kayu salib. Ya, itulah Tuhan hanya minta itu dari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kita minta banyak dengan baik Bapak Ibu. Kita banyak minta berkat, ya, minta sehat, minta perlindungan Tuhan, dan minta macam-macam. Ya, mari kita lihat dan baca firman Tuhan di Ibrani 2 ayat 1 dan 2 untuk kita lebih mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup ini. Demikian firman Tuhan. Karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di atas arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat-malaikatnya tetap berlaku, setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Mari kita dengar lagi firman Tuhan, kita teruskan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita belajar taat dan setia. Tuhan Yesus nggak minta banyak dari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan hanya minta setia dan taat saja. Karena dia sudah lebih dulu setia dan setianya sampai akhir. Bukan buat dirinya saudara, tapi untuk saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Ada contoh di Alkitab, Saul yang tidak taat dan setia pada Tuhan. Ya, Saul taat dan setia. Ya, sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada Saul, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, mari kita belajar setia dan taat supaya kita menerima janji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, begitu juga kita lihat Musa. Contohnya di Alkitab, Musa juga tidak taat sehingga tidak bisa masuk tanah perjanjian. Nah, ini ketaatan yang perlu kita taati saudara. Ya, firman Tuhan sudah jelas menjelaskan bahwa kita harus setia dan taat karena Yesus sudah lebih dulu setia dan taat buat saudara dan saya. Ya, Musa juga tidak taat, ya, sehingga tidak masuk tanah perjanjian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari dengan baik belajarlah dari kebenaran firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan ini ya dan ya. Ya, belajar supaya kita tahu apa yang Tuhan mau yang kita lakukan bagi Tuhan. Nah, saudara dengan baik-baik baca Yesus gratis Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gratis ya. Tetapi ikut Yesus harus bayar harga. Ya, karena Yesus sudah lebih dulu bayar harga buat saudara dan saya di atas kayu salib. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanpa ketaatan, ya, dengar baik, tanpa ketaatan kita pada Tuhan,
kita tidak akan bisa memperoleh keselamatan. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya tanpa ketaatan. Ya, jadi harus taat, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan gak minta banyak dari saudara dan saya. Tuhan hanya minta satu, taat saja dan setia. Ya, karena Tuhan Yesus sudah lebih taat dan setia, dan setianya sampai akhir di atas kayu salib. Mari kita sama-sama dengar firman Tuhan dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai bangsa, hai segala bangsa. Megahkan Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya, kasih-Nya setia, saudara. Kemudian kita lihat Yeremia 33 ayat yang ke-6, supaya kita mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan meningkatkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini janji Tuhan ya buat saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Akan saudara terima kalau saudara dan saya setia dan taat saja pada Tuhan. Ini firman Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Baru hanya sebentar, tapi kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang menguatkan iman dan percaya kami bahwa hanya Engkau Yesus saja yang bisa menyelamatkan kami, yang bisa membawa kami kepada jalan keselamatan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati hamba-Mu, berkati semua jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, biar segala puji dan hormat, segala kemuliaan hanya bagi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa dan selalu mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita satukan hati kita, kita berdoa syafaat. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan kepada-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah dapat beribadah hari ini Tuhan. Semua boleh terlaksana oleh karena kasih setia-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala hal, bahkan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Aba Bapa. Biarlah firman-Mu yang sudah ditabur boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh bahkan berbuah-buah Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami, untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, bahkan terlebih lagi kami boleh melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati kesehatan dan umur panjangnya, berkati pelayanannya, dimanapun beliau melayani, penyertaan Tuhan ajaib. Terima kasih ya Aba Bapa. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko dan keempat wakilnya, bahkan seluruh keluarga besarnya. Berkati hamba-Mu di dalam melayani Tuhan, terus pakai lebih lagi menjadi alat-Mu. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu yang senantiasa tercurah di dalam kehidupannya, pakai lebih lagi untuk menuai banyak jiwa-jiwa. Bapak, terima kasih banyak. Kami berdoa buat gembala kami di gembala rayon kami di rayon 1E Pak Beni Gunawan, juga semua gembala-gembala di cabang dan ranting, juga gembala-gembala kul kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan berkati mereka di dalam beritakan kebenaran firman-Mu, berkati mereka Tuhan. Curahkan kuasa yang dari surga itu memberkati hamba-hamba-Mu. Bapak, terima kasih banyak. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Agus Tuhan, gembala kami di GBI Petukangan, juga Ibu Ambar Tuhan sebagai tiang doa bagi hamba. Berkati kesehatan dan umur panjangnya, pelayanannya di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan dari surga mengalir terus bagi hamba-Mu Pak Agus. Berkati semua keluarga-keluarganya. Kami serahkan hanya kepada-Mu ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami berdoa buat semua jemaat yang ada. Berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang di dalam beban berat Engkau angkat bebannya. Apapun permasalahan mereka Tuhan, Engkau adalah jawaban untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka jemaat-jemaat yang taat, yang setia. Apapun Tuhan pergumulan hidup mereka, Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang menyertai mereka. Bapak, terima kasih banyak Tuhan untuk semua jemaat. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara. Bapak, curahkan kuasa-Mu bagi Indonesia. Kami mau katakan Shalom Indonesia. Damailah Indonesia Tuhan, pulihkan bangsa kami. Kasihani bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu Kau curahkan bagi negeri kami ini. Kami berdoa buat pemerintahan kami. Berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden Pak Jokowi dan Pak Amin Tuhan. Biarlah Kau memberkati mereka, seluruh jajaran pemerintahannya. Dari atas sampai ke bawah, dari pusat sampai ke daerah. Roh takut akan Engkau ada di dalam kinerjanya Tuhan. Biar Kau beri hikmat, kebijakan lebih lagi Tuhan, untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keamanan bangsa kami. Lindungi seluruh genap bangsa Indonesia Tuhan. Berkati TNI dan Polri. Kami juga berdoa buat pemulihan ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan Kau curahkan kuasa-Mu. Engkau pulihkan Tuhan ekonomi bangsa kami. Dan kami terlalu percaya kalau saat-saat ini Tuhan sedang memulihkan ekonomi bangsa kami. Terus kami berdoa kepada-Mu memohon. Bapak, terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Semuanya Tuhan Yesus kami naikkan kepada-Mu. Berkati Tuhan. Kami percaya apa yang kami doakan Tuhan, Kau akan menambahkan lebih daripada yang kami doakan. Terpuji-puji nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.